Indonesia resmi menghadapi jurang resesi di penghujung tahun. Mengutip pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto, pertumbuhan ekonomi berturut-turut mengalami minus pada kuartal kedua sebanyak 5,32% dan pada kuartal ketiga minus 3,49% dan hanya mengalami surplus 2,97% pada di kuartal pertama. Hal ini berdampak pada perlambatan ekonomi secara menyeluruh, terutama pada bidang industri, manufaktur, ekspor-impor, dan usaha makro maupun sektor UMKM. Minusnya pertumbuhan ekonomi sudah diprediksi banyak pihak akibat imbas COVID-19 sepanjang tahun. Pemerintah mengeluarkan strategi dan kebijakan untuk menstimulus ekonomi. Jumlah positif dan penyebaran terus ditekan, dan alat-alat medis dipersiapkan untuk mengakomodir kebutuhan diagnosa dan penyembuhan secara parsial. Sementara vaksin masih ditunggu secara klinis dan masuk ke Indonesia, seluruh elemen mencari solusi di tengah resesi. Wabah pandemi menjadi pukulan hebat bagi dunia juga Indonesia. Situasi ini berpengaruh besar terhadap keadaan ekonomi negeri kita. Pengurangan kegiatan ekonomi lewat PSBB dilakukan pemerintah untuk menghambat penyebaran COVID-19. Tapi menimbulkan kontraksi ekonomi secara menyeluruh, terutama berbagai sektor. Hambatan perdagangan dalam dan luar negeri juga berdampak serupa. Sejumlah tenaga kerja terpaksa dirumahkan untuk sementara waktu. Banyak pekerja sektor informal kehilangan pekerjaan. Indonesia pun resmi mengalami resesi ekonomi. Hal ini ditandai dengan data yang saya peroleh dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan Indonesia mengalami kontraksi produk domestik bruto pada kuartal ketiga 2020 yaitu minus 3,49%. Ini berarti 2 kuartal secara berturut-turut, Ihsan, kita mengalami kontraksi ekonomi. Dan dalam situasi seperti ini, Indonesia sendiri sebenarnya bukanlah satu-satunya negara yang mengalami resesi. Amerika Serikat, Jerman, Singapura, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya juga mengalami penurunan aktivitas ekonomi. Oke, Mas Andi, aku mewakili masyarakat pemirsa yang sudah sering dengar kata resesi, tapi sebenarnya kurang begitu paham. Dan by masyarakat, maksudnya saya juga nggak ngerti. Boleh diperjelas lebih, dielaborate gitu Mas Andi. Jadi Ihsan dan juga pemirsa di rumah yang mungkin juga belum tahu apa sih sebenarnya resesi ekonomi dan asik saling serang menyerang di medsos saja. Dan apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, saya akan menjelaskannya secara singkat banget. Oke. Tingkat pertumbuhan 2 kuartal secara berturut-turut mengalami kontraksi atau negatif. Jadi ini adalah keadaan di mana pertumbuhan ekonomi kita mengalami penurunan. Tapi kalau singkatnya perasaan kita, ya orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan PHK, mata pencaharian. Sekarang juga dirasa daya beli turun. Itulah resesi kita. Tapi kita jangan berdebat. Karena kita hadir untuk mencari solusi mengatasi resesi. Ihsan. Oke, tapi dampaknya kepada masyarakat langsung tuh apa sih Mas Andi? Kayak saya ke teman-teman yang lain. UMKM 47% sekarang terpaksa tutup usaha. Oke. Teman-teman, sekarang udah 9,77 juta pengangguran di Indonesia. Jadi dampak dari resesi sendiri kepada tingkat pengangguran itu akan semakin terasa. Nah, kita di Kata Sandi harus bangkitkan semangat untuk membuka lapangan kerja sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Siapa yang bergerak? UMKM, pemerintah, dunia usaha, semua berkolaborasi. Nah, mudah-mudahan hal itu kita bisa lakukan demi bangsa tercinta kita. Dan tema malam ini semua yang hadir di sini pasti akan menerka bahwa
tema kita adalah solusi di tengah resesi. Nah, untuk itu saya ingin mengucapkan selamat malam terlebih dahulu kepada tamu-tamu saya yang hebat nih, teman-teman saya lama nih di bidang ekonomi yang hadir di sini untuk membahas mengenai solusi di tengah resesi. Hari ini ada sahabat saya, Bapak Susiwiono Mugiarso. Woo! Udah ses Menko, Sekretaris Menteri Perekonomian, Koordinator Bidang Perekonomian. Mantap bro, senang ketemu lagi. Juga ada Bapak, ini sahabat saya juga, Justinus Prastowo, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih, salam buat Ibu Menteri Keuangan. Dan juga ada Bapak Sudibyo, yes. Ini teman lama juga, Direktur Utama PT Standard Biosensor sebagai salah satu distributor alat kesehatan dan farmasi di Indonesia yang sekarang sektor ini lagi penuh sorotan. Dan kita juga ada tim dari Cianjur. Nah, tim Kata Sandi juga mengundang para pelaku UMKM nih. Ada Bapak Aris Gunadi, beliau adalah CEO dari cianjurpunya.com. Sudah bermitra dengan 40 UMKM. Hatur nuhun pisan Kang Aris. Juga ada Ibu Ai Nur Hasanah dari Cipudo Food. Ini UMKM yang juga tergabung di cianjurpunya.com dan bocorannya Cipudo itu ternyata singkatan dari cianjurpunya.com. Oh ya, jadi intinya di situ-situ doang ya. Itu singkatnya aja. Iya. Jadi saya mau tanya nih ke Pak Sesmenko dulu nih, Pak Susi. Pak, berapa besar dampak resesi ini kepada sektor perekonomian Indonesia, terutama di bidang perniagaan dan industri? Baik, terima kasih Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menyampaikan tadi sudah diluruskan oleh Pak Sandi mengenai pengertian resesi. Barangkali masyarakat publik sering berdebat dan khawatir dengan resesi. Sebenarnya resesi seperti disampaikan Mas Sandi tadi, hanya sekedar pengertian secara teknis kalau perekonomian satu negara selama 2 kuartal berturut-turut mengalami kontraksi atau minus growth tadi. Dan saya kira kalau dampak realnya kita nggak perlu khawatir. Resesinya udah di kuartal 2 dan kuartal 3 yang lalu, diumumkannya 5 November kemarin. Jadi resesinya sudah berlalu jauh. Dan yang lebih membuat kita lebih optimis lagi, dari kuartal 2 dan 3 itu walaupun sama-sama minus pertumbuhannya kontraksi, tapi dari quarter to quarternya dibandingkan dari kuartal 3 ke kuartal 2 kita mengalami kenaikan yang signifikan 5,05%. Karena itu tadi Mas Sandi menyampaikan pengertian resesi jangan disalahpahami, resesi bukan krisis ekonomi, hanya pengertian teknis bahwa kalau perekonomian suatu negara mengalami minus growth selama 2 kuartal berturut-turut. Tadi Mas Sandi menyinggung bagaimana pengaruhnya terutama ke sektor yang saya kira menyangkut kehidupan masyarakat kita, sektor perniagaan atau perdagangan dan industri. Mas Sandi kemarin kalau kita lihat dari keseluruhan sektor di kuartal 2 dan kuartal 3 kemarin, kuartal 2 adalah kuartal yang pertumbuhannya paling rendah, rock bottomnya, paling dasar. Ya. Sehingga pada saat kita bicara kuartal 3 kemarin, walaupun masih minus, itu masih relatif kita mengalami perbaikan yang signifikan. Jadi Pak, sudah mantul nih sudah Pak. Recover, sudah rebound, sudah mulai pemulihan. Recovery-nya sudah mulai jalan. Nah, bagaimana dengan sektor perniagaan atau perdagangan dan industri? Seperti kita ketahui di laporan PDB BPS 5 November kemarin, sektor yang paling terdampak adalah sektor yang satu mengandalkan mobilitas orang dan barang. Yang kedua, misalnya. Ya transportasi, pariwisata dan sebagainya. Yang kedua, sektor yang kira-kira mengandalkan kunjungan atau kerumunan banyak orang. Perdagangan retail di mall dan sebagainya, pasar rakyat terutama. Kemudian yang ketiga juga sektor industri yang mengandalkan bahan bakunya dari impor. Karena negara asal bahan baku melakukan lockdown dan sebagainya. Nah, dari beberapa tadi yang kami sampaikan, sektor perdagangan dan industri ini adalah sektor yang terdampak paling serius.
Jadi kalau kita lihat sektor di PDB kita yang dampaknya paling terasa adalah di sektor transportasi dan pergudangan. Itu di kuartal 2 kemarin minusnya 30,9%. Dalam sekali ya Pak. Namun sedikit recover di kuartal 3 menjadi minus 22,7%. Itu year on year kalau kita bandingkan dengan 2019. Oke. Sedangkan di sektor industri kalau kita lihat sektor industri jasa akomodasi dan makanan minuman kemarin juga terdampak yang cukup dalam. Di kuartal 2 itu 22,9%, namun di kuartal 3 bisa recover tinggal 11,9%. Karena itu sebenarnya kita cukup optimis. Kalaupun kita mengalami resesi, tapi relatif jauh lebih baik dibandingkan dengan sebagian besar negara di dunia. Jadi itu Mas Andi, jangan khawatir, resesi bukan krisis ekonomi dan bukan segalanya, walaupun resesi kita lebih baik dari negara lain. Oke, jadi kita mudah-mudahan lebih baik dan kita cari cara sama-sama di Kata Sandi untuk segera bangkit dan pulih. Nah ini Mas, saya panggilnya Kang ya. Kang Aris Gunadi mewadahi para UMKM Cianjur untuk bergabung dalam cianjurpunya.com. Merasakan hal yang sama. Tentunya drop sekali penjualan. Nah ada nggak kalau kita lihat dari terminologi resesi tadi yang paling dirasakan oleh para UMKM di Cianjur itu apa, Kang? Oke, terima kasih Bang Sandi. Jadi sebenarnya cianjurpunya.com itu lahir di tengah pandemi Bang Sandi. Jadi kami ini sebenarnya solusi di mana UMKM di Cianjur itu mengalami penurunan. Jadi kami coba membantu mereka supaya mereka bisa berjualan secara online sehingga akhirnya mereka tetap bisa bertahan di pandemi ini. Ya, jadi dari online mereka berhasil meningkatkan omsetnya paling tidak sedikit lebih baik dari pas saat paling bawah tadi di kuartal kedua ya. Iya betul sekali Bang Sandi. Dan ini bagian dari adaptasi ya. Iya betul. Dan sekarang udah pulihnya udah berapa persen naiknya dibanding kuartal kedua? Sebenarnya sekarang tuh kita cenderung meningkat sebenarnya. Karena sebenarnya masyarakat kita ini kan sudah mulai terbiasa dengan new normal. Jadi banyak sekali mereka berbelanja secara online. Lagi pula di cianjurpunya.com itu kan kita punya keunikan sendiri. Yang kami tampilkan itu kan semua produk-produk unggulan. Yang melewati kurasi-kurasi ketat. Iya. Begitu. Jadi kopi, ini kita lihat ada cireng, waduh. Macam-macam. Wah, iya udah seneng aja nih. Nah, dunia medis ikut berperan dalam laju pemulihan ekonomi di masa sekarang. Karena sektor kesehatan juga mengakomodir alat-alat yang diperlukan untuk pemulihan, untuk diagnosa, penyembuhan, sementara vaksin masih ditunggu untuk dapat digunakan. Nah, kita lihat nanti di segmen selanjutnya membahas salah satu elemen nih sama Pak Dibyo, bahwa kita harus berikan sinyal positif untuk perekonomian Indonesia. Di Kata siapa? Kata Sandi.